Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa PAIC semester 7, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah semuanya. Baik, kami di sini dari kelompok 8 mata kuliah PTK yang insya Allah akan memaparkan sedikit tentang sistematika penulisan PTK bab 2 yang isinya diantara lain menyangkut waktu dan subjek penelitian, jenis dan prosedur penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, validasi data, analisis, dan indikator kerja. Baik, kami yang beranggotakan 4 orang, diantaranya saya sendiri, Wajdi Lutfi Hijamuddin, kemudian rekan saya Prayogi, Anisah, dan Siti Nur Hasanah akan menerangkan hal-hal yang telah saya paparkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari kelompok 8. Kami akan membahas sistematika penelitian tindakan kelas bab 3. Nah, di sini saya sebagai pemateri yang ke-1, saya akan menjelaskan tentang waktu penelitian dan subjek penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan oleh peneliti untuk penelitiannya. Dalam waktu penelitian, seorang peneliti ini menuangkan pembahasan tentang kapan penelitian itu dilakukan, tentang penyusunan proposalnya, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, pembahasan, dan hasil laporan penelitiannya. Kemudian ada juga dia memberikan alasan waktu mengapa pengumpulan data atau penelitian tindakan kelas dilakukan di waktu itu. Selanjutnya akan membahas tentang subjek penelitian. Pada penelitian tindakan kelas, umumnya tidak menggunakan populasi, sampel, dan teknik sampling dalam penelitiannya, seperti penelitian kualitatif dan eksperimen. Akan tetapi, menggunakan subjek penelitian dan populasi sampel dalam penelitian tindakan kelas itu disebut subjek penelitian. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan subjek penelitian? Subjek penelitian menurut Ari Kunto adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti atau subjek yang menjadi pusat atau sasaran peneliti. Contoh subjek penelitian ini yaitu subjek penelitian tindakan ini adalah siswa kelas 8F SMP Negeri 2 Pabedilan Kabupaten Cirebon. Siswa kelas 8F berjumlah 35 orang yang terdiri dari atas 20 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Itulah contoh dari subjek penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian dan prosedur penelitian sistematika penelitian tindakan kelas bab 3. Adapun jenis penelitian. Dalam jenis penelitian ini, jelaskan jenis penelitian yang dilakukan dan siapa pelakunya. Penjelasan tentang apakah penelitian tindakan ini bersifat kolaboratif atau dilakukan secara mandiri. Nah, di mana peneliti sekaligus observer. Nah, dijelaskan juga model penelitian tindakan yang dilakukan, seperti model yang digunakan yaitu Stargate dan lain-lain. Kemudian, yang keempat ada prosedur penelitian. Nah, prosedur ini merupakan langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti. Yang pertama yaitu langkah pertama, menentukan metode yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas, yaitu metode penelitian tindakan kelas. Kemudian, langkah selanjutnya menentukan banyaknya tindakan yang dilakukan dalam siklus. Nah, dalam tindakan ini minimal 2 siklus. Kemudian, langkah selanjutnya menentukan tahapan dalam siklus. Terdiri dari 4 tahapan, yaitu planning, yaitu perencanaan, kemudian acting, pelaksanaan, observasi atau pengamatan, kemudian reflecting atau refleksi. Nah, dijelaskan secara singkat tentang apa yang dilakukan peneliti tiap tahap pada setiap siklusnya. Nah, kemudian siklus pertama ini perencanaan. Perencanaan ini dimulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, penutup, bahan atau alat sarana yang digunakan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tindakan apa yang akan dilakukan oleh peneliti.
Kemudian yang ketiga, apa yang diobservasi atau diamati. Siapa dan kapan pengamatan itu dilakukan, dengan apa diamati, apa hasil yang akan diperoleh dari observasi dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara merefleksi. Nah, kemudian siklus yang kedua. Siklus yang kedua itu perencanaan. Perencanaan ini dimulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, penutup, alat dan bahan yang digunakan, dan lain-lain. Kemudian tindakan. Tindakan ini yaitu apa yang akan dilakukan. Kemudian apa yang diobservasi, siapa yang diobservasi, kapan pengamatan dilakukan, kemudian apa hasil yang akan diperoleh dari observasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara merefleksi. Nah, dalam dalam ini tuh siklus ketiga ini kalau ada ya bisa dilakukan, tapi PTK ini minimal 2 siklus. Pada tiap siklus minimal 2 pertemuan. Pada tiap siklusnya itu minimal 2 kali pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga. Poin ketiga itu tentang yang mana validasi data. Validasi data sendiri itu merupakan derajat ketetapan antara data antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilakukan oleh sang peneliti. Nah, dan yang kedua itu poin yang kedua itu bukan teknis tapi teknik analisis data. Nah, di situ ada namanya data. Setiap data itu harus dilakukan atau dianalisis secara mendetail, tepat dan akurat sesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan peneliti. Apa saja? Yang pertama itu analisis data kuantitatif, yang kedua itu analisis data kualitatif. Dan yang terakhir itu poin yang ketiga itu saya menjelaskan tentang indikator kinerja. Apa sih indikator kinerja itu? Ya, adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan siapa keberhasilan dari kegiatan kita dalam penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan memperbaiki kegiatan belajar mengajar di kelas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data dan teknik pengumpulan data. Nah, untuk PTK sendiri, sumber data itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk primer itu bisa didapatkan berupa nilai ulangan harian maupun PTS ataupun PAS. Adapun sekunder itu bisa berupa penilaian teman sejawat. Kemudian untuk teknik pengumpulan data sendiri itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah tes dan yang kedua non-tes. Untuk tes itu ada beberapa macam, diantaranya bisa berupa kuesioner, tertulis, lisan, atau perbuatan. Nah, adapun non-tes itu meliputi wawancara, pengamatan, dan lain sebagainya. Nah, alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data ini untuk tes itu ya berarti semisal kayak butir soal, terus lembaran soal lah yang kayak gitu ya. Kemudian kalau untuk non tes itu alat-alat yang mendukung wawancara seperti teks wawancaranya atau teks pengamatannya seperti apa, observasinya seperti apa gitu, teks observasinya seperti apa. Nah, itu untuk alat pengumpulan datanya.